hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. .4 FM Pro 1 dari Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1, kita sudah ada di program Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Selasa 17 Februari 2026. Tema kita pagi ini yaitu mengenai puasa untuk menempa manusia dan berjiwa sosial. Dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama narasumber kita, Ustadz Haji Samuji Marzuki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Vina. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Baik, pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 79279090. Serta kalian juga bisa tinggalkan komentar maupun pertanyaan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Ustadz, silakan Ustadz untuk menyampaikan materi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, beberapa hari lagi atau sebentar lagi kita memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan suci Ramadan. Dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan mereka itu menunggu berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan mereka berdoa menunggu-nunggu Ramadan. Lalu setelah Ramadan pergi, mereka berdoa 6 bulan supaya amal-amal selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan 6 bulan mereka menunggu-nunggu Ramadan. Sementara kadang kita tiba-tiba datang Ramadan tidak tahu betapa orang dulu merindukan bulan tersebut. Bahkan sebagian orang mengatakan, para sahabat menginginkan kalau bisa 1 tahun itu semuanya Ramadan. Para pendengar dimanapun berada, puasa sebagaimana kita ketahui menahan lapar, haus. Tetapi puasa itu sebetulnya bukan sebatas menahan lapar, menahan haus. Tapi puasa itu adalah sarana yang sangat efektif bagi kita membangun jiwa sosial, menumbuhkan kepedulian, solidaritas kepada saudara-saudara kita. Jadi melalui rasa lapar, mendorong kita untuk lebih dermawan, berbagi, mempererat hubungan dengan sesama sekitar kita. Seperti dengan aksi-aksi nyata, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Jadi, para pemirsa, kita tahu bahwa tujuan puasa kan sering dijelaskan oleh para guru-guru, para kiai, la'allakum tattaqun. Seperti dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Puasa supaya kalian bertakwa. Tapi puasa itu adalah dia sebuah proses pembentukan diri kita. Jadi kita itu diproses dalam 1 bulan yang disebut sebagai puasa itu adalah madrasah. Yaitu
pembentukan diri karakter. Yang merupakan dia ujian ketahanan jiwa. Kita diuji dari subuh sampai maghrib. Tahankah jiwa kita, mental kita. Bukan masalah perut, tapi mental kita. Latihan itulah yang mengasah agar kita bertakwa, yang mana dibumbui ketakwaan itu melalui jalan kesabaran, menahan perut, dan menahan nafsu, lisan, dan lain sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan pengendalian diri kita, empati kita terhadap mereka yang hidup di dalam keterbatasan. Jadi ketika Allah, para pemirsa mengatakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, supaya kamu bertakwa. Ini memberi isyarat puasa bukan latihan fisik saja, bukan ibadah fisik saja, tetapi jalan menuju ketakwaan yang sempurna. Nah, ketakwaan itu bukan melulu masalah sholat. Tapi ketakwaan itu mencakup ya sholat, hubungan vertikal, hablum minallah. Juga takwa itu adalah hubungan horizontal, hablum minannas, dengan sesama manusia. Jadi jangan hanya dimaknai la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, itu artinya hanya puasa, sholat, baca Quran. Tapi juga la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, artinya hubungan kita dengan manusia ini juga bagus dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna takwa. Sangat erat kaitannya dengan Allah dan kehidupan sosial. Para pemirsa rahimakumullah, momentum mengendalikan nafsu, baik keinginan duniawi, mengendalikan emosi dalam pergaulan sosial, itu juga sangat penting. Selain kita kepedulian sosial itu misalnya dalam bentuk bantuan materi, tapi kepedulian sosial itu adalah bagaimana kita tidak melakukan kekerasan verbal, bully, atau tingkah laku yang tidak semestinya. Ada dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dosa, maka sungguhnya Allah itu tidak butuh dia meninggalkan makan atau minum. Orang nggak makan, nggak minum tuh Allah nggak butuh. Ya puasa Allah nggak butuh. Sementara dalam puasa dia ucapannya, perbuatannya masih penuh dengan dosa. Nah, ini juga termasuk sisi sosial kita dalam pergaulan, bahwa kita harus empati dalam akhlak kita kepada kanan kiri kita. Ucapan itu perlu dijaga. Para pemirsa yang berbahagia, saat kita puasa ya, kita akan merasakan lapar ya, haus. Bahwa kita diajari. Di sana masih banyak orang yang hausnya bukan hanya bulan ini, tapi mungkin haus hari-hari sepanjang tahun. Kita merasakan seperti inilah ya. Rasanya orang tidak mampu. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban saja, bulan Ruwah ini, sebelum Ramadan, beliau itu sangat banyak berpuasa. Tidak hanya bulan Ruwah, Rasulullah itu di bulan-bulan lain juga.
Beliau suka puasa Senin Kemis. Di bulan-bulan lain Rasulullah itu kalau nggak ada sarapan langsung puasa. Beliau makannya sedikit. Kata beliau, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi Rasulullah itu tidak berpesta kuliner selama hidupnya. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu selama di Madinah belum pernah merasakan rasanya roti yang enak itu seperti apa. Artinya Rasulullah itu sering merasakan kemiskinan agar beliau merasakan kedekatan dengan Allah. Orang yang lapar itu kan merasa butuh kepada Allah, lebih dekat. Beda sama orang yang selalu kenyang. Itu ingatnya kepada Allah itu agak kurang. Itu orang yang kenyang, banyak makan, banyak minum, itu jiwanya, spiritualnya kepada Allah itu agak kurang. Maka Rasulullah mengajarkan beliau jarang makan yang berlebihan. Nah, ini juga berdampak kepada kehidupan Rasulullah yang sangat dermawan ya. Beliau sangat dermawan. Ya, karena Rasulullah ajwadan nas fil khair. Dalam hadis, Rasulullah itu orang yang paling dermawan dalam masalah kebaikan, berbagi. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ada hadis, Rasulullah itu lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ini kepedulian Rasulullah itu meningkat. Yang hari-hari saja Rasulullah itu sudah sangat dermawan, sangat baik. Itu di Ramadan tambah lagi. Jadi ini betapa kita bersyukur ya bisa makan. Setiap hari kita kenyang, ada beras, ada duit bisa belanja. Maka puasa adalah saatnya kita berbagi. Para pemirsa yang berbahagia, jadi sebagai pendahuluan dari saya, ini ya singkat ini, tapi saya sedikit mengingatkan bahwa ada juga dalam Al-Quran, dalam hadis, di Al-Quran kan disebutkan ya, kita sering mendengar Al-Maidah itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling kalian tolong-menolong. Itu ayat itu menunjukkan kepedulian sosial, ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan kan, ya. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik, memaafkan, itu lebih baik pada sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Jadi itu termasuk hal-hal sosial yang disinggung di dalam Al-Quran. Jadi ini para pemirsa sebagai mukaddimah dari saya. Barangkali nanti ada hal-hal yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Demikian Mbak Vina. Baik Ustadz, kita sudah menerima beberapa pesan WhatsApp Ustadz. Dan juga pendengar, kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Ustadz izin ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Nurlela di Pak Jo Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau saya sedang lelah bekerja di bawah terik matahari dan ada pembeli yang marah-marah, apakah puasa saya tetap sah maknanya jika saya hanya diam tapi di hati tetap merasa jengkel Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, jadi saat berpuasa, Bu Nurlela jualan ini kayaknya ya, Bu Nurlela jualan ya mungkin Iya, ya Ustadz. maksudnya ya. Berjualan, ada pembeli karena suasana lapar, puasa, haus, mungkin orang marah-marah, tidak sabar. Nah ini sering terjadi dan mungkin hampir dipastikan hal-hal seperti ini hampir pasti terjadi. Karena saya juga mengalami. Justru di saat puasa itulah ujian kita dicoba oleh Allah. Dengan ucapan orang, sikap orang. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, maka kita disuruh bersabar ya. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun.
kalau ada orang yang mencaci, ya orang yang mengucapkan yang jelek ketika kita sedang berpuasa, au qatalahu, atau ngajak berkelahi, falyakul inni shaim. Katakan saja, saya sedang berpuasa. Saya tidak boleh meladeni Anda. Ya, atau diam saja, betul kata Bu Nurlela tadi. Jadi sikap diam, terlepas hatinya bagaimana, syukur-syukur hatinya bisa legowo, bisa sabar, itu juga bagus. Tapi kalau hatinya dongkol, ya itu masih manusiawi. Yang penting secara perbuatan, ucapan kita tidak meladeni. Demikian Bu Nurlela. Baik, Ustadz, kita juga sudah terhubung dengan salah satu pendengar melalui line telepon kita. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, dengan siapa Bapak? Saya ni Mbak Allah Palembang. Kenapa itu radio saya tidak bisa nangkap? Aneh juga. Iya Bapak, lagi diperbaiki Pak. Coba saya coba-coba masih tidak ada nangkap ini. Iya Pak, Ya ini satu. iya. Ya, tidak bisa ini. Namun di teleponnya bisa nangkap. Mungkin Di siang radio ini. tidak ada gelombangnya roba. Iya betul Bapak, mungkin siang ini sudah bisa Gelombang didengarkan Pak. Lagi sedang ada perbaikan Bapak. Ada nangkap di radio saya. Iya, Ada perubahan. iya Bapak, sedang ada perbaikan Pak. Oh gitu ya. Salah apa-apa. Silakan Bapak pertanyaannya. Kita terputus ya dengan salah satu pendengar kita, Ustadz. Ustadz, ini kita kembali ke pesan WhatsApp. Ada dari Pak Alex di Pelaju dengan pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, biasanya saya sulit mengerem lisan kalau sedang berkumpul dengan teman-teman. Bagaimana tipsnya supaya puasa ini benar-benar jadi rem otomatis buat saya agar tidak bergibah? Silakan Ustadz. Oh, baik. Jadi kita, kata Pak Alex dari Pelaju ini ya, bagaimana ngerem lisan ya, supaya kita ini dalam pembicaraan ini bisa terkendali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali sebetulnya tips-tips supaya kita itu bisa menjaga lisan. Di antaranya kalau yang pertama, bagaimana kita menjaga hati. Kan ada itu tombok hati itu ya. Tombok hati itu artinya obat hati. Karena lisan ini, mulut, itu kan munculnya dari hati dan pikiran. Jadi orang kalau hatinya baik, pikirannya positif, maka yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang baik dan positif. Jadi tombok hati, supaya hati kita selalu baik, banyak, itu di antaranya 5 ya, di antaranya yang kita ingat itu dengan banyak berzikir. Jadi ini luar biasa sekali. Coba kita praktekkan sedikit-sedikit ya, mumpung kita mau Ramadan. Orang yang banyak mengingat Allah, itu nanti akan dibimbing oleh Allah. Ya, kalau kita banyak zikir kepada Allah, itu ucapan kita, langkah kita, gerak kita, nanti Allah arahkan. Ya. Jadi kalau orang zikir itu nggak mungkin dia itu berbicara yang tidak baik. Ya. Maka dalam hadis kan ada, tidak akan berzina orang yang beriman, tidak akan mencuri orang yang beriman. Itu pentingnya zikir. Lalu yang kedua, dengan banyak zikir membaca Quran. Jadi orang yang sering ngaji, itu zikirnya baca Quran. Jadi lisannya banyak ngaji, banyak baca-baca ayat, megang Quran atau menghafal ayat-ayat pendek, itu akan mengurangi ucapan-ucapan yang kotor. Lalu yang ketiga, bergaul. Bergaul sosial itu dengan orang-orang yang tepat. Jadi kalau kita kumpul sama orang-orang yang berkualitas, orang-orang baik, yang kita bahaskan sesuatu yang hal-hal yang baik, yang positif. Tapi kalau kita pergaulan kita dengan orang-orang yang
kurang baik, nanti yang kita bahas juga hal-hal yang jelek. Jadi ini 3 saja bagi kita yang kita perhatikan. Namun juga dalam bicara itu ada beberapa hal juga kita harus memikirkan dampak, ya, berpikir sebelum berbicara. Ini saya ini kalau ngomong ini akibatnya apa, ya. Yang kedua, berhenti sejenak. Kalau mau ngomong itu berhenti sejenak, tarik nafas, jangan langsung cepat merespon. Misalnya orang ngomong yang bikin kita emosi, itu kita jangan langsung jawab. Ya, kita berhenti sejenak, tarik nafas. Kira-kira saya ini membalasnya omongan saya ini benar apa enggak? Biarlah orang ngomong kotor, ngomong jelek tentang kita, tapi kita tarik nafas dulu. Jangan langsung dibalas ya. Jadi menahan diri. Nah, yang ketiga, senang menjadi pendengar. Jadi kalau kita kumpul-kumpul, itu bagusnya lebih bagus kita tuh banyak mendengar daripada banyak bicara. Lalu yang terakhir, pilihlah dalam ucapan itu kata-kata yang sopan. Jadi dengan intonasi suara jangan terlalu tinggi, jangan pakai kosakata yang kasar, jangan menuduh, jangan ngomong kamu, saya. Jadi pilihlah kata-kata yang sopan. Ini kira-kira seperti itu Mbak Vina ya, Pak Alex. Baik Ustadz. Ustadz izin kita sudah juga bergabung dengan salah satu pendengar di Mutiara Pagi hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Sepertinya terputus kembali ya. Kami juga masih undang Anda untuk bergabung melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Ustadz, kita kembali ke pesan WhatsApp. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Lilis dari KM12. Dengan pertanyaannya, katanya puasa itu untuk melatih kesederhanaan Ustadz. Tapi kenapa pengeluaran belanja dapur saya malah sering bengkak di bulan ini? Apa yang salah dengan cara saya berpuasa? Iya. Sering terjadi nih ya, bahwa puasa ini kadang kita belanjanya lebih ini ya, lebih boros. Ya. Padahal puasa itu kan nggak makan kita ya. Kita tidak makan pagi, tidak makan siang. Tapi kenapa kita boros ya? Karena memang puasa itu hawanya kan lapar, ya. Kita itu lapar. Jadi orang itu karena lapar itu nafsunya untuk beli ini, beli itu, untuk masak yang sebanyak-banyaknya. Kan siang-siang haus pengen beli minuman ini, minuman itu, ya. Lapar pengen beli makanan ini, makanan itu ya. Itu karena nafsu ya. Karena nafsu. Jadi para pemirsa termasuk saya juga ya. Saya juga kadang-kadang kalau sore setelah asar itu nyari-nyari juga itu ngabuburit nyari bukaan ya. Itu manusiawi karena di sekeliling kita ini banyak orang jualan ya. Jadi para pemirsa, jadi untuk pola hidup sederhana itu pertama ya kita atur pola makan ya. Jadi makan itu makanan ringan sebetulnya puasa itu kan berbuka makan yang ringan, yang manis, kurma, air putih. Itu kan sunnahnya seperti itu sebetulnya. Kalau kita kan sebetulnya nggak pas kalau pola makan orang puasa gorengan ya, bersantan-santan, segala macam itu kan nggak pas. Sunnahnya kan kurma sama air putih. Jadi janganlah berbuka ini sebagai balas dendam gitu ya. Berbuka bukan balas dendam, tapi fokus makanan yang bernutrisi. Ya, seperti kurma atau air putih. Ya, sebetulnya sudah cukup kita. Kita coba waktu azan maghrib. Itu minum saja sebetulnya kadang sudah kenyang ya kita azan maghrib. Kemudian selain pola makan, memilih makanan yang tepat, bukan makanan yang sesuai nafsu tadi, kita juga harus menghitung anggaran kita. Ya tidak ada salahnya ya para pemirsa, ini 30 hari bulan Ramadan.
kita, keuangan kita seperti apa. Walaupun mungkin uang kita ini banyak, gaji suami besar, tabungan banyak, tapi kan perlu juga anggaran itu tidak kita habiskan untuk puasa dan Idul Fitri. Maka masak sendiri itu juga tip juga itu ya, tidak harus selalu beli-beli ya. Walaupun beli juga bagus, menolong UMKM ya, orang jualan kasihan juga nggak laku. Tapi tidak harus setiap hari kita semuanya serba beli. Jadi bisa masak sendiri itu bisa menghemat. Kemudian sederhana ya. Sederhana artinya jangan masalah makanan yang fokus pikiran kita, tapi fokus kepada ibadah. Jadi nggak ada bulan puasa, bulan makan. Itu nggak ada. Yang ada bulan puasa, bulan ibadah. Ya, ngaji, taraweh, sholat 5 waktu, tadarus, tanpa kita mencari pengakuan orang. Jadi banyak-banyak ingat ibadah, insya Allah mengurangi ingat makan. Ya ini. Kemudian fokus juga kalau punya kelebihan harta, kita kalau punya uang lebih, ya nggak apa-apa belanja tadi kepada penjual-penjual makanan. Mungkin tidak hanya untuk kita, tapi untuk para anak yatim, fakir miskin. Jangan kita beli, tapi semuanya dibawa ke rumah ya. Pikirkanlah mungkin saudara-saudara kita, anak-anak kecil, orang miskin, mereka nggak punya makanan. Jadi itu intinya ke situ, boleh punya pengeluaran lebih untuk sedekah. Jadi puasa pengendalian nafsu, puasa bukan balas dendam makanan. Demikian ya dari saya. Baik, Ustadz, izin ini kita sudah bergabung juga pendengar melalui line telepon kita di 0711369977. Mutiara pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mak Pina. Selamat pagi Oma, gimana kabarnya Oma hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat ya. Iya Oma, silakan Oma. Terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Oma. Iya, semoga kita dalam keadaan sehat untuk menjalankan ibadah puasa nanti ya Ustadz ya. Amin. Ustadz, mau bertanya nih. Ada nih tetanggaku ini Pak Ustadz, ya udah bertahun-tahun gitu ya. Mereka itu tidak teguran, boleh dikatakan bermusuhan, tapi mereka itu menjalankan ibadah puasa. Bagaimana nilai ibadah puasanya itu Pak Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Ustadz ya, puasa tapi tidak terawih. Itu gimana Pak Ustadz? Oh, Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Ana. Silakan Ustadz untuk menanggapi pertanyaan dari Oma Ana tadi. Iya, Oma Ana, Masya Allah pertanyaannya sering terjadi. Dua pertanyaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam agama kita, pandangan Islam, hukum tidak bertegur sapa, mendiamkan, atau dalam bahasa Islamnya adalah hajar. Hajar itu mendiamkan, membiarkan orang lebih daripada masa 3 hari, ini diharamkan perbuatan dosa. Jadi kalau diaman masih sehari, 2 hari masih dimaklumi sama Allah. Tapi kalau sudah lebih 3 hari, berarti sudah 4 hari dan seterusnya, ini dilarang, diharamkan. Kecuali ada alasan syar'i, ada alasan agama. Misalnya mendiamkan orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Misalnya orang sudah dinasehati, masih berbuat maksiat, itu nggak apa-apa kita diamkan dalam rangka supaya dia berpikir bahwa perbuatannya itu keliru. Kalau memang kita yakin itu perbuatannya maksiat dosa. Ya, tapi kalau bisa ya jangan lama-lama. Kita tidak boleh juga mendiamkan orang terus-menerus. Tetap kita tidak lelah menasehati atau memintakan ampun. Jadi batas tidak bertegur sapa itu adalah 3 hari. Kalau alasannya adalah marah urusan pribadi, bukan urusan agama. Ini masalah pribadi, emosi. Udah 3 hari, ya sudah.
Kata Nabi, siapa dua orang yang paling baik dari orang yang tidak teguran adalah yang paling baik orang yang mengalah, yang berlapang dada. Kata Nabi, orang yang terbaik kalau ada orang tidak teguran, yang pertama kali mengucapkan salam. Maksudnya, pertama kali negur, ya. Pertama kali dia membangun komunikasi, itu yang terbaik. Walaupun barangkali dia tidak salah, ya. Tapi yang paling baik itu yang Assalamualaikum Bu, atau WA, atau nelpon, ya. Nah, dalam Islam itu ada 3 hal yang mulia, ya, yaitu kamu menyambung orang yang memutuskan hubungan denganmu. Itu 3 perbuatan yang mulia. Orang yang mutusin hubungan sama kamu, justru kamu sambung. Ya, yang kedua adalah kamu memberi orang yang tidak mau memberi kepadamu. Jadi orang pelit itu justru kita kasih. Yang pertama, orang yang memutuskan hubungan, kita sambung. Yang kedua, orang yang nggak mau ngasih, kita kasih. Dan yang ketiga, orang yang berbuat zalim, menyakiti kita, merugikan kita, kalau bisa kita maafkan. Ini 3 kunci dalam kehidupan sosial, ya. Jadi itu batasan dan solusi kita. Jadi puasanya gimana? Ya puasanya sebetulnya sah-sah saja. Walaupun nggak teguran ya sah saja. Ya cuman secara maknawi itu berarti orang itu belum berhasil. Karena tidak bisa mengendalikan emosi. Lalu yang kedua, puasa tapi tidak terawih. Kalau nggak salah gitu Oma tadi ya. Jadi orang puasa tidak terawih, tentu puasanya tetap sah. Karena puasa itu wajib, terawih itu adalah sunnah, tidak wajib. Cuman Islam, Rasulullah, para sahabat Nabi juga, para ulama mengajarkan bahwa terawih itu ibadah yang dianjurkan secara khusus pada bulan suci Ramadan sebagai amalan-amalan sunnah menambah amal kita. Jadi sangat disayangkan kalau malam terawih, orang terawih kita tidak terawih itu sangat disayangkan. Cuman seandainya nggak sempat atau lain sebagainya itu puasanya tetap sah. Cuman sayang kalau tidak terawih. Demikian ya dari saya. Baik Ustadz, demikian penjelasan dari Ustadz dari pertanyaan Oma Ana tadi ya. Kita kembali ke pesan WhatsApp pendengar di 082179279090. Ustadz sudah ada pertanyaan masuk lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, maaf kalau di luar tema pertanyaan. Apakah dalil hadis atau dalam Al-Quran tentang hisab awal dan akhir Ramadan? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Ustadz. Hisab apa maksudnya? Pertanyaannya hisab itu bulan Ramadan ya? Iya betul, hisab awal dan akhir bulan Ramadan Ustadz. Oh iya. Jadi maksudnya ini penentuan ya, penentuan daripada bulan Ramadan ya. Jadi mengenal cara menentukan awal Ramadan. Jadi ada 2 cara kita mengetahui kapan awal Ramadan dan kapan awal Syawal atau berakhirnya bulan Ramadan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu atau mulailah puasa bulan Ramadan li ru'yatihi. Ya, karena kamu melihat datangnya hilal. Nah ini. Jadi kalau kamu melihat hilal itu maksudnya bulan sabit ya. Itu berpuasalah kalian. Ya, kalau kamu melihat hilal datang tanggal 1 itu kan tapi masih kecil itu ya. Kalau tanggal 1 kan nggak kelihatan. Masih sangat susah melihatnya, jarang orang yang bisa. Maka sekarang pemerintah, Kementerian Agama, itu kan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meneropong bulan yang masih tanggal 1 itu yang nggak bisa dilihat oleh mata telanjang,
pakai alat-alat teropong. Biasanya dipasang dari Sabang sampai Merauke di pantai-pantai. Apakah memang sore ini misalnya, kalau hari ini dianggap sudah hampir akhir Sya'ban, di teropong itu hilalnya kelihatan apa enggak. Nah ini mengamalkan hadis Nabi, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, mulailah puasa Ramadan, karena kamu sudah melihat hilal bulan sabit di tanggal 1. Ya. Tapi, fa'in humma alaikum, kalau ternyata mendung, artinya bulan tidak terlihat pada sore ini atau hari ini, maka sempurnakanlah bulan ruah, bulan Sya'ban itu menjadi 30. Oh, hari ini misalnya tanggal 29, bulan ruah, bulan Sya'ban. Kan bulan Sya'ban itu kan antara 29 sama 30 hari ya. Kalau nggak 29 ya 30. Di tanggal 29 kok belum kelihatan bulan ininya, bulan apa? Bulan hilalnya, bulan sabitnya. Maka sempurnakan kata Nabi, cukupkan Sya'ban itu 30. Tambah sehari lagi supaya 30 hari. Kalau udah 30 hari udah berarti cukup bulan Sya'ban, bulan ruah 30 hari, pasti besoknya puasa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Adapun kalau seperti Muhammadiyah ya, dia punya metode menghitung dengan hisab. Sudah bisa dihitung ketinggian hilal dalam tahun ini, tanggal ini, bulan ini, ketinggian sekian. Itu juga metode yang ilmiah. Ya, tanpa melihat pun mereka, sahabat-sahabat kita di Muhammadiyah, menghitung melalui hisab, namanya menghitung. Itu juga secara ilmiah bisa diterima. Jadi kita hormati saudara-saudara kita yang puasa, misalnya perbedaan mulai puasa atau mulai Idul Fitri. Begitu juga Idul Fitri, nanti metodenya kurang lebih sama. Dengan cara melihat hilal atau menghitung. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Demikian dari saya. Baiklah Ustadz. Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari pendengar di pesan WhatsApp kita dari Luna angkatan 45. Assalamualaikum Ustadz, puasa itu kan ibadah yang paling rahasia antara saya dan Tuhan. Bagaimana caranya supaya rasa diawasi Tuhan saat puasa ini bisa terbawa ke pekerjaan saya sehari-hari agar saya tetap jujur meski tidak ada bos? Oke. Dari Mbak siapa tadi? Luna ya? Iya, dari Mbak Luna Ustadz. Baik. Jadi ini Masya Allah pertanyaan yang berat ya. Pertanyaan berat itu artinya pertanyaan yang sangat penting. Ya, bagaimana puasa ini merasa diawasi ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis disebutkan semua ibadah itu milik hamba gitu ya, kalau bahasa mudahnya gitu. Semua ibadah itu milik hamba itu sendiri. Tapi spesial puasa, kata Rasulullah SAW, spesial puasa itu fa'innahu li. Puasa itu betul-betul milikku, hanya untuk aku. Artinya puasa itu kembalinya adalah untukku, kata Allah. Ini ibadah yang spesial, wa ana ajazibih. Saya langsung membalasnya. Jadi karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa puasa itu adalah spesial, ibadah yang betul-betul bagi Allah, itu sangat khusus untuk Allah, maka kita sikap mental kita selalu merasakan kehadiran Allah secara batin dalam segala kondisi. Ini perlu kita latih ya. Ini namanya ihsan. Ihsan itu apa sih? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, salat itu sujud, rukuk, baca Fatihah seakan-akan kita lihat Allah. Puasa juga kita merasa selalu diawasi Allah. Jadi teman-teman para pendengar, kalau kita merasa diawasi Allah, maka kita nggak berani berbuat salah. Ya, karena walaupun orang tidak melihat, kita nggak berani makan. Orang nggak melihat, kita nggak berani minum. Semestinya bukan hanya sebatas makan minum. Orang nggak melihat juga, kita nggak berani berpikir negatif tentang orang.
Orang nggak melihat, nggak berani kita ngomong yang kotor. Orang nggak melihat pun kita nggak berani korupsi. Jadi puasanya luar biasa. Kita nggak berani berbuat apapun karena kita merasa dilihat Allah. Untuk sampai ke sana, maka kita harus punya keyakinan. Menanamkan keyakinan dulu, menanamkan keyakinan terlebih dahulu bahwa Allah itu selalu melihat kita. Yang kedua, ya kita selalu introspeksi diri. Ya sebelum berbuat itu harus diintrospeksi, dipikir. Apa kita yang kita lakukan, kita ucapkan ini baik apa enggak, Allah suka atau tidak. Yang pertama keyakinan, Allah melihat. Yang kedua introspeksi. Sebelum berbuat, sebelum berucap, dipikir dahulu. Yang ketiga sifat malu. Kata Allah, kata Rasulullah, al-haya minal iman. Malu bagian daripada iman. Kita malu dong. Misalnya orang nggak berjilbab kan malu, ya kan? Orang mencuri kan mestinya malu. Korupsi kan mestinya malu. Bukan dada-dada ya. Jadi malu. Ya orang maksiat kadang-kadang minum, siang-siang makan nggak malu. Jadi minim rasa malu ini bahaya. Yang keempat, ikhlas. Orang kalau ikhlas, insya Allah dijauhkan dari sifat munafik. Ya. Lalu yang terakhir, kita tingkatkan ibadah. Dengan banyak ibadah, insya Allah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiat-kiat supaya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Baik Ustadz. Ustadz izin karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 pagi, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pagi ini. Baik, sebagai penutup, saya coba menyampaikan bahwa kepedulian sosial kita ini sangat penting ya. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita allazi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya boleh jadi orang yang mendustakan agama itu orang yang salat, orang yang puasa. Tetapi itu bisa tergolong mendustakan agama. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik, mencela, menghina, kasar terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau menganjurkan, mengajak atau memberi makan kepada orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat dan seterusnya. Jadi orang salat bisa celaka karena dia lalai dalam salatnya. Jadi orang yang mendustakan agama itu menurut surat Al-Ma'un 1-3 itu bukan orang yang tidak puasa, orang yang tidak sholat, bukan. Yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Jadi ini luar biasa efek sosial dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada, puasa tahun 2026 1447 ini membuat kita semakin baik dengan diri kita, dengan Allah, dengan keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Ayo kita tengok anak-anak miskin, ya orang-orang yang nggak bisa sekolah, para pemulung. Kita nggak boleh kasar, tapi justru kita disuruh membantu. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan ini. Terima kasih. Apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat, yang salah saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Sarmuji untuk waktunya pagi ini. Sehat selalu Ustadz. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dan juga pendengar, kami informasikan juga bahwa saat ini siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang di frekuensi 92,4 FM sedang dalam proses perbaikan teknis. Namun jangan khawatir, Anda tetap dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang tersedia di App Store maupun di Play Store. Dan juga pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.